Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk teman-temanku semuanya. Di sini kita akan mereview kegiatan kita kemarin pada waktu ingin melakukan pembibitan untuk padi yang akan kita tanam di sawah. Jadi setelah beberapa hari ini hujan turun cukup lebat dan juga dengan intensitas yang cukup berbarengan, sehingga para petani pun kebanyakan juga memajukan proses pembuatan wineh ataupun pembibitan bakal tanaman padi yang akan biasanya dilakukan oleh para petani. Jadi kali ini kita akan mereview kegiatan kita dalam melaksanakan pembenihan padi yang ada di kampung kita, teman-teman. Kita bisa lihat teman-teman, di sisi kiri kita parit ataupun sungai kecil yang ada di sini juga sudah mengalir airnya, yang pertanda bahwasanya kemarin telah terjadi ataupun beberapa hari yang lalu itu telah turun hujan yang cukup lebat dan berbarengan di daerah kami. Cuacanya ini agak lembab dan matahari pun tidak kelihatan. Nggak tahu kalau nanti siang ataupun sore akan turun hujan lagi, kita juga nggak tahu. Dan kita bisa lihat bahwasanya sebenarnya ini belum memasuki musim tanam sih, cuma kelihatannya cuacanya saja yang mendukung untuk segera membuat binian. Kita bisa lihat tetangga-tetangga sawah yang di dekat kita masih banyak tanaman jagung yang belum panen. Rata-rata kalau saya prediksi itu panennya mungkin sekitar masih 1 bulanan lagi, antara 3 minggu sampai 4 minggu ke depan. Oke teman-teman, kita sudah hampir sampai. Kalau yang ini sudah lumayan agak menguning. Kita udah sampai teman-teman, tapi ternyata kelihatannya traktornya belum datang. Oke, sambil nunggu traktor kita keliling-keliling dulu di persawahan. Kalau mungkin nanti ada apa ya, biasanya kalau di desa itu banyak sekali ceprutan teman-teman. Ceprutan, tanaman persawahan yang banyak tumbuh di sawah warga. Buahnya kecil tapi sangat manis kalau dimakan, sambil menemani anak bermain air, sambil kita mencari buah ceprutan, teman-teman. Ini adalah lokasi yang nantinya kita akan buat untuk pembibitan benih padi. Oke teman-teman, kita menemukan salah satu pohon ceprutan yang ada di dekat lokasi kita. Sebenarnya banyak teman-teman, cuma kebanyakan pada kebanyakan air diguyur hujan beberapa hari yang lalu sehingga banyak yang busuk. Nah, kalau ini kelihatannya masih agak segar kalau dibanding yang lain. Kalau yang lain kelihatannya tadi banyak yang mati. Dan yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga.
traktor yang nanti akan mengolah lahan kita. Jalannya hanya bisa dilewati traktor karena nggak sampai 1,5 meter sih. Kalau 1 meter lebih, kalau 1,5 meter nggak sampai. Ini adalah tanggul, bukan tanggul sih, galeng, tapi galengnya agak besar. Jadi kalau traktor masih bisa, ataupun dos-dos kecil, tapi untuk yang sekelas blower nggak bisa. Oke, kita akan melihat proses penurunan dari traktor ini sendiri. Ini cukup menurun, kalau 50 meter ada. Nanti kita bisa lihat gimana prosesnya. Dibelokkan ke arah yang berlawanan dulu agar turunnya nanti lurus, teman-teman. Oke, udah mau turun. Sambil menahan petaninya. Untuk proses penurunan yang tadi itu butuh skill, teman-teman. Kalau untuk yang baru pegang traktor untuk pertama kalinya mungkin agak kesulitan, tapi untuk yang mbak petani ini sudah berkali-kali dan sudah menjadi langganan kita tiap tahunnya, sehingga udah hafal dengan lokasi yang akan dia kerjakan untuk hari ini. Dipasang, proses pemasangan dari lukunya, teman-teman. Kita bisa lihat dari kejauhan masih banyak tetangga kita yang tanaman jagungnya bahkan masih hijau, itu yang paling dekat. Kalau yang sana itu sudah agak tuaan. Oke, teman-teman, bisa kita lihat traktornya sudah berjalan dan sudah mulai membajak sawah kita. Oke, teman-teman, kita nggak bisa merekam lama-lama untuk proses traktornya karena sebenarnya kita belum beli bibit yang nantinya akan kita tabur di sini. Jadi kita nggak bisa mereview secara lebih lama proses pengolahan tanahnya, tapi kita nanti akan segera membeli bibitnya dulu. Oke, kita baru saja pulang dari membeli bibit yang ada di pusat kecamatan. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang lokasi kita berada di desa pinggiran yang jaraknya kurang lebih sekitar 6-5 kilo dengan pusat kota kecamatan. Jadi tadi kita pergi mencari bibitnya di sana di daerah kecamatan.
Untuk padi yang lagi tren untuk daerah sini sekarang adalah jenis varietas 32 teman-teman. Kalau mungkin 5 sampai 10 tahun sebelum adanya 32, masyarakat kampung sini biasanya itu senangnya adalah varietas Ciherang teman-teman. Tapi karena mungkin keseringan, sehingga varietas Ciherang itu untuk beberapa tahun kemarin itu agak agak nggak tahan sama penyakit, sehingga banyak para petani yang pindah haluan untuk mencari bibit 32. Dan alhamdulillah beberapa kali setelah ganti bibit agak terhindar dari penyakit yang bisa menyerang varietas yang dulu kita tanam. Tapi nggak tahu kalau selang beberapa tahun ke depan kita kembali ke Ciherang lagi juga kita nggak tahu. Tapi untuk kali ini, untuk saat ini baru 3-4 tahunan kita beralih ke Intari 32. Dan masa tanamannya pun hampir sama, kurang lebih sama yang dulu Ciherang, 4 bulan. Dan berasnya pun juga hampir sama, cuma bedanya itu katanya sih, bukan katanya, kita sudah membuktikan emang agak kuat terhadap jenis-jenis penyakit yang biasanya menyerang Ciherang. Seperti apa kemarin itu ada potong leher, ada wereng atau sejenisnya. Tapi alhamdulillah untuk bibit 32 ini agak tahan dengan semacam itu. Selain kita juga berikhtiar berdoa kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, tapi alhamdulillah emang agak tahan. Oke teman-teman, setelah dituangkan dan diberi air, biasanya diaduk-aduk agar supaya benih padi yang kopong, istilahnya kalau yang kosong itu bisa kemambang seperti ini yang bisa kita lihat. Jadi fungsi dari pencampuran bibit dengan air itu salah satunya selain untuk memisahkan yang berisi dan yang kopong. Biasanya teman-teman kalau direndam dibiarkan sehari semalam, itu biasanya pagi harinya sebelum kita taburkan di lokasi yang tadi di traktor, itu biasanya sudah ada bintik-bintik seperti sudah ada akar-akarnya, sehingga emang kebanyakan masyarakat sini seperti itu. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi persawahan dan benih padi yang kemarin kita rendam, kita sudah rendam sehari semalam, dan sekarang waktunya benih tersebut kita taburkan di lokasi persawahan sini. Dan untuk lahannya kelihatan sudah jadi teman-teman, cepat dan rumput ataupun apa yang kita lihat kemarin sudah bersih dan sudah siap untuk ditaburkan. Langkah awal teman-teman sebelum kita taburkan, biasanya petani membuat semacam pembatas ataupun jalan untuk memberi jalan kita ketika nanti memberi pupuk pada wineh ataupun bakal benih padi yang kita ambur. Ini adalah satu caranya. Biasanya tanah dimasukkan ke dalam karung, setelah dirasa banyak dan berat dikeraskan seperti batu, baru biasanya digeret agar supaya menciptakan seperti cekongan, dan cekongan nanti adalah sebagai jalan ketika kita akan melakukan pemupukan agar supaya winehnya tumbuh dengan subur dan cepat teman-teman. Oke, bisa kita lihat tanah tadi dimasukkan dan dikeraskan, dan
waktunya membuat cekungan ataupun pembatas ataupun jalan yang dibuat nanti untuk menabur pupuk ketika sudah mulai tumbuh. Nah, itu sudah kita bisa lihat teman-teman, seperti lubang pemisah. Nah, fungsinya nanti dibuat jalan ketika melakukan pemupukan. Langkah seperti ini juga dilakukan berulang-ulang, mungkin jarak 1,5 meter sampai 2 meter, kembali lagi di jarak 1,5 sampai 2 meter, di jarak lagi, dan begitu seterusnya sampai nanti di pol tadi yang berada di sana. Jadi semuanya nanti dibuat seperti itu, dan kelihatannya itu teman-teman, kelihatannya mau turun hujan. Jadi kita mungkin nggak bisa mereview proses penaburan benihnya, tapi nanti mungkin kita akan melihat perkembangan setelah diambur. Selang beberapa hari kita akan menengok lokasi ini lagi, tapi untuk saat ini mungkin kita nggak bisa melihatnya karena cuacanya agak mendung sehingga kita harus matikan kameranya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara disebarluaskan, dengan cara share, like, komen, dan tentunya jangan lupa di subscribe agar channel ini semakin berkembang dan giat lagi untuk mengupload video-video kedepannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.